Ini Pak Guru rekam ya. Sudah ada Davina, Wahyu, Gaiza, Wiwi. 1, 2, 3, 4 anak. Yang lainnya belum pada masuk apa ya? Masih ada 6 menit sebelum pukul 2. Sudah pada makan belum ini? Sudah Pak Guru. Sudah. Wahyu udah makan yuk. Coba mic-nya dibuka yuk, tes. Tes suaranya kamu coba. Mic-nya dihidupkan dulu. Iya. Iya. Suaranya Pak Guru jelas ya? Ah, iya, Riz. Ya Pak Guru. Pak Guru pakai headset. Iya, biar suaranya enggak seperti di dalam kaleng. Nah, suaranya jelas enggak ini anak-anakku? Tes cek suara dulu. Iya Pak Guru, Jelas? jelas. Suara Pak Guru jelas? Jelas. Iya Pak Guru, jelas. Oke, terima kasih. Ini Pak Guru. Pak Guru, Epi nggak mau Pak Guru. Kenapa nggak mau, Epi? Alasannya apa? Kenapa nggak mau si Epi? Sama Windy tadi, Epi. Enggak, sama si Widya. Mau Oh, Epinya. oh, ini si Widyanya aja belum. Oh, Widya itu Widya lah, nggak pakai HP sendiri Widya. Widya paketnya nggak ada Pak Guru. Iya iya. Tadi kalau Pak Guru masih di sekolah, tak pakai WiFi sekolah ya? Iya. Itu ke rumahnya Wiwi di kayak di apa namanya di Kaji Jailani. Nah, itu si Wiwi di Kaji Jailani. Atau ke siapa ya? Ke Hari, bisa ke Hari yang ada wifi-nya. Atau mau ke sini aja ke Danawari. 1, 2, 3, 4, 5. Laki-lakinya cuma Wahyu ya. Si Hari, si Rizky belum pada gabung ya. Jadi sudah di Pak Guru, Epinya nggak mau Pak Guru. Tadi Widya udah suruh.
Ayo dah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa wes ya, jangan dipaksa. Nanti kan kalau ikut jadi pinter, yang pinter kamu sendiri ya. Kalau nggak mau ikutnya sudah, nggak usah dipaksa. Ya. Sudah pada baca cerita yang tadi di grup Pak Guru bagi? Sudah Pak Guru. Nanti kamu disuruh milih salah satu dari cerita yang tadi Pak Guru bagi. Ada cerita apa saja? Ada 3 cerita kan? Yang pertama itu anak kecil dan penjual tahu. Terus Michael Jordan. Terus yang ketiganya itu penggembala yang suka berbohong. Ya, sudah dibaca belum? Sudah Pak Guru. Sudah. Sudah semua Nanti Pak Guru. ya syukur kalau sudah semua. Semua Pak Guru. Iya. Nanti kamu juga akan belajar membuat laporan ya, anak-anakku. Nanti ada contohnya, nanti Pak Guru sudah bikin ya, nanti kalian ikuti pelajaran Pak Guru dengan baik. Kita sebentar lagi kan mulai ya pelajarannya anak-anakku ya. Iya. Nah, anak-anakku, Pak Guru mulai ya. Kita mulai pelajaran kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, apa kabar? Baik. Nah, untuk memulai pelajaran kita siang hari ini, kita bersama-sama berdoa ya. Mbak Wiwi, ayo Mbak Wiwi dipimpin doa teman-temannya agar dalam pembelajaran kita siang hari ini dapat berjalan lancar dan mendapat ilmu yang manfaat. Silakan Mbak Wiwi dipimpin doanya. Doa di dalam hati saja ya. Siap, berdoa mulai. Beri salam. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Tadi harusnya di itu selesai kayak gitu, berdoa ya dalam hati.
Terus setelah berdoa selesai kamu bilang selesai kayak gitu Wi. Coba diulangi lagi biar enak. Ya Wi, ulangi lagi ya Wi ya, satu kali lagi ya. Ada selesainya ya. Oke, ya Wi. Sekali lagi Wiwi. Siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi ya. Oke. Sudah dibuka dengan doa. Kita lanjutkan. Selanjutnya. Oke anak-anakku. Sekarang kita menyanyikan lagu Hari Merdeka dulu ya. Boleh mic-nya dihidupkan, kita nyanyi bareng-bareng. Indonesia. Salam. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Ayo pada nyanyi. Itulah hari kemerdekaan Dan bangsa. Hari merdeka Nusa dan bangsa. Hari lahirnya yang penuh bangsa semangat ya nyanyinya. Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Tetap setia. Indonesia tetap setia membela negara kita. Dua kali anak-anakku ya. Belas Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka tetap selama hayat di kandung badan. Tetap setia membela negara Nah, masih kayaknya 3 kali nih, 3 kali kayaknya ya. Ya, masih ada lagi. Yang semangat. Setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia. Ya, alhamdulillah anak-anakku. Bentar. Nah, anak-anakku, kali ini kita akan belajar tema 4 tentang berbagai pekerjaan. Subtema 1 pembelajaran pertama.
Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah membaca cerita Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur, anak-anakku dapat menuliskan tokoh dalam cerita tersebut dengan tepat. Setelah membaca cerita Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur, anak-anakku dapat menemukan tokoh teladan dalam cerita tersebut dengan tepat. Coba patok. Kemudian yang ketiga, setelah membaca cerita Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur, anak-anakku dapat menguraikan pendapat pribadi tentang tokoh yang paling disukai. Ya, dalam cerita ini tokoh yang paling kalian sukai siapa? Terus kalian uraikan pendapat kalian ya. Yang keempat, setelah membaca cerita pilihan, dapat membuat tulisan berisi pendapat pribadi disertai alasan tentang cerita yang dipilih dan dibaca sendiri dengan rinci. Ya, nanti kamu nanti kalian anak-anakku akan menuliskan pendapat pribadi tentang cerita yang sudah kalian pilih dan kalian baca. Nah, selanjutnya, setelah melakukan pengamatan melalui video, anak-anakku nanti dapat menyebutkan dampak penggunaan teknologi modern yang tidak ramah lingkungan dalam penangkapan ikan dengan tepat. Setelah melakukan pengamatan melalui video, anak-anakku dapat membandingkan penggunaan teknologi modern yang tidak ramah lingkungan dan tradisional dalam menangkap ikan dengan tepat. Yang ketujuh, setelah melakukan pengamatan melalui video, anak-anakku dapat menguraikan pentingnya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam dalam lingkungan perarian dengan tepat. Yang kedelapan, setelah melakukan pengamatan melalui video, anak-anakku dapat membuat laporan tentang upaya pelestarian sumber daya alam yang ada di lingkungan perairan dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga tercapai ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, waktu pembelajaran yang lalu kan kita belajar tentang hak dan kewajiban warga masyarakat. Kita kemarin belajar kewajiban mencintai lingkungan. Nah, pada pelajaran kali ini juga kita akan belajar tokoh dalam cerita Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur ya. Tokoh ceritanya bernama Pak Weli. Nah, beliau itu dalam cerita ini melaksanakan kewajibannya sebagai kepala sekolah dengan sangat baik. Ya. Jadi kemarin kita belajar kewajiban mencintai lingkungan, sekarang di sini kita juga akan menyimak cerita Pak Weli, sang kepala sekolah yang melaksanakan kewajibannya dengan sangat baik. Anak-anakku, manfaat pelajaran kita hari ini ya anak-anakku, akan belajar mentauladani seorang tokoh dalam cerita ya. Bagaimana sang tokoh bisa membuat anak-anak didiknya ya, sang kepala sekolah tersebut ya berprestasi dan bisa membanggakan daerahnya. Pada kesempatan ini juga kita akan belajar tentang pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam sangat penting ya anak-anakku ya bagi manusia. Manusia itu bisa hidup dengan nyaman bila sumber daya alam yang ada di sekitarnya itu lestari. Nah, anak-anakku. Tapi ingat juga ya, kita belajar daring karena kita masih dalam pandemi COVID. Pak Guru pesen kalian selalu jaga imun ya dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Jangan begadang ya, tidur harus cukup. Terus kemudian makan makanan yang bergizi, terus olahraga yang teratur, ya bahaya virus COVID-19 masih mengancam. Dan jangan lupa selalu terapkan 3M. Ya, apa saja 3M anak-anakku? Coba. 3M apa saja? Memakai masker. Iya, Kawina. Tangan dan menjaga jarak. Oke, pinter ya. Itu minimal 3M ya anak-anakku ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Walaupun kalian sehat, tetap kalian harus menerapkan protokol kesehatan ini. Nah. Anak-anakku,
Apakah bacaan dan video yang sudah Bapak kemarin berikan sudah dibaca? Sudah belum? Bacaannya kemarin dibaca. Sudah dibaca belum ya anak-anakku ya? Sudah? Ayo jangan malu-malu jawabnya. Sudah. Oke, Sudah, Pak terima Guru. kasih. Iya, siap, Sudah, bagus. Guru. Sudah. Sudah, Pak Guru. Iya, ada yang teriak-teriak sudah. Iya, terima kasih ya. Sudah membaca dan belajar ya. Terus apa saja informasi yang kalian dapatkan? Ayo. Informasi apa saja yang kalian dapatkan? Ayo coba diingat-ingat lagi. Tentang apa saja? Ayo diingat-ingat. Kalau sudah ingat, ayo ngomong, mic-nya dibuka. Ada yang sudah ingat? Ya, tentang cerita Pak Weli ya, sang kepala sekolah dari apa namanya dari daerah timur lah, dari Makassar atau mana, nanti dalam cerita itu bisa kalian lihat ya anak-anakku ya. Nah, sekarang Pak Guru dalam kesempatan pembelajaran ini akan melaksanakan pembelajaran dengan model proyek anak-anakku. Nanti Pak Guru akan menugasi kalian. Yang pertama tugas kalian ya, dengarkan simak baik-baik ya anak-anakku ya. 1. Menuliskan tokoh dalam cerita Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur ya. Kemarin lembar kerja peserta didik yang sudah Pak Guru bagikan kepada kalian, di situ kan ada ceritanya ya, kalian baca, kemudian kalian cari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu siapa saja, kemudian kalian tuliskan ya. Yang kedua, kalian anak-anakku menemukan tokoh teladan dalam cerita Pak Weli sang kepala dari timur ya. Tokoh teladan berarti tokoh yang paling baik sifat dan perilakunya dalam cerita ini siapa, kalian temukan itu ya. Yang ketiga, anak-anakku nanti menguraikan pendapat pribadi dalam bentuk tulisan. Berarti nanti buat tulisan ya tentang tokoh yang paling disukai dalam cerita Pak Weli sang kepala sekolah dari timur ya. Nanti kalian buat tulisan, menulis ya tokoh yang paling kalian sukai. Terus kalian uraikan pendapat kalian tentang tokoh tersebut ya. Kemudian yang keempat, memilih salah satu cerita pendek yang sudah diberikan, kemudian menulis pendapat pribadi serta alasannya tentang cerita pendek yang dipilih. Pak Guru kan sudah mengirimkan di WA Group ya anak-anakku. 3 cerita pendek yang apa namanya nanti kalian bisa baca, bisa kemudian kalian pilih salah satunya ya. Terus kamu apa namanya pendapat pribadi kalian ya, berikan pendapat pribadi tentang cerita yang telah kalian pilih. Yang kelima, menyebutkan dampak negatif dari penggunaan teknologi modern penangkapan ikan. Ya, menyebutkan dampak negatif dari penggunaan teknologi modern penangkapan ikan. Yang keenam, membandingkan teknologi yang tidak ramah lingkungan dan penangkapan ikan secara tradisional. Ya, nanti ini melalui pengamatan video. Pak Guru, bersih ya. kuburan Pak Guru. Apa, Ri? Apa, Ri? Kata Hari mau bersih kuburan. Oh iya, ini hari Kamis itu ya, besok Jumat Kliwon ya, Ri ya. Tapi kuburan Pak Guru, aku
tadi, Ya. Pak Guru. Oh, sudah membersihkan kuburan. Baru pulang. Oh, iya, 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 iya. Bagaimana kuburannya tadi? Apa namanya, bersih? Sudah? Sudah. Kuburannya siapa? Kuburannya siapa, Ri? Paus kopi. Yuk. Ini udah mati. Iya, ini hari di mana ini sekarang? Posisinya hari di mana ini, Ri? Di rumah. CR. Di rumah ya? Iya, iya, iya. Ini Yang mau gabung. Oh ya udah, gabung aja pakai itu akunnya sendiri, pakai HP-nya sendiri biar tambah banyak ya. Nggak apa-apa. Hah? Ya, Pak Guru lanjutkan ya anak-anakku ya. Nah, yang ketujuh, kalian anak-anakku nanti menguraikan pentingnya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam dalam lingkungan perairan ya. Pentingnya apa sih menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam? Nah, nanti kalian uraikan dalam bentuk tulisan. Yang kedelapan, membuat laporan pengamatan video tentang pelestarian sumber daya alam yang ada di lingkungan perairan ya. Nanti kalian akan membuat laporan pengamatan. Lanjut ya anak-anakku. Nah, ini kan proyeknya banyak ya anak-anakku. Ada 8 tugas atau proyek dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, ini kita sepakati bersama aja. Nanti pengumpulan tugas kalian itu kapan? Ya, apa kalian dalam 1 hari ini bisa selesaikan semua 8 tugas itu, atau besoknya lagi, atau besoknya lagi? Enaknya bagaimana anak-anakku? Kita sepakati bersama. Ya, Davina, bagaimana menurut kamu, Davina? Enaknya kapan ini? Yo, waktu pengumpulannya kapan? Kan kita tugasnya banyak di sini ya. Ada 8 ini ya, 8 proyek atau tugas yang harus kalian kumpulkan kepada Pak Guru. Nah, ini batas waktunya kapan? Enaknya apa mau besok? Apa lusa? Atau mau paling tidak jangan 1 minggu lah, 3 harian lah, 3 hari ya, 3 hari dari sekarang. Berarti kalau 3 hari sekarang, berarti ini hari apa? Ini hari Kamis ya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti Senin kalian mengumpulkan. Bagaimana anak-anakku? Enaknya bagaimana? Pak Guru, Ya, yang apa ya? Yang sudah dibagiin waktu kemarin dikerjakan, Pak Guru. iya betul, Ri, dikerjakan. Nah, itu juga apa namanya termasuk dalam proyek ini ya, Ri ya. Dalam tugas kamu yang ada 8 ini, Ri. Nah, ini itu mau dikumpulnya kapan ini, Ri? 3 hari aja, Pak Guru. 3 hari saja. Pak Guru, hari Senin. Hari Senin. Ya, semuanya Pak setuju Guru. hari Senin mengumpulkan. Pak Guru. Iya, Pak Guru. Coba siapa coba ya yang setuju hari Senin? Ayo ngomong setuju. 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 Ya, oke ya. Kalau kalian mau hari Senin, baiklah. Tapi apa betul ya dikerjakan kemudian hari Senin sudah selesai dikumpulkan ya, Pak Guru tunggu Iya, Pak nanti. Guru. Iya, Pak Ya. Guru. Pak Guru, Guru. Coba ngomongnya satu-satu dulu. Ada yang mau disampaikan, silakan. Guru yang kemarin dikumpulkan, yang di apa ya? Yang dibagiin kerjakan sekarang. Nanti Senin kumpulkan. Betul, Ri. Iya. Kerjakan sekarang, nanti hari Senin dikumpulkan. Satu dong. Itu aja.
Itu aja kan Pak Guru. Gimana, Ri? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan tentang proyek yang akan kalian kumpulkan? Ada yang kurang jelas atau Nggak apa? ada Pak Guru. Sudah jelas semua? Sudah Pak Guru. Ya, Sudah Pak barangkali. Guru. Ya, Sudah Pak Guru. ini ya. Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur. Nah, Pak Guru pada kesempatan ini minta salah seorang dari kalian ya gantian membacakan dulu ya. Kita belajar cerita pendek Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur. Ya, siapa dulu yang mau membaca? Aku Pak Guru. Ya, silakan Heri. Willy sang kepala sekolah dari Timur. Pak Willy adalah kepala sekolah di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Willy senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan berpidato. Pak Wali ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan nasional. Iya, bagus. Terima kasih ya, Hari sudah membacakan. Nah, masih ada lagi bacaannya. Ini yang lainnya coba. Siapa yang membaca, giliran membaca? Aku Pak Guru. Ya, silakan. Itu kameranya ya, bagus ya. Ya, silakan Jan. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dalam Pak Weli mendaftarkan Sudi sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke Pak Weli, risau andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota. Pikirnya hingga suatu sore terlintas ide di benaknya di padangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah membuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak keluar kepala dinas pendidikan serta ketua RW dan ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Ya, terima kasih Jan ya sudah membacakan sebagian cerita Pak Weli. Oke, masih ada lagi nih yang lainnya coba. Siapa? Ya. Ya, silakan yuk. Wahyu, gantian Har. Iya. Aku Pak Guru. Iya nggak Siapa ini? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan dalam pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato
Di kota para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati dalam sekejap pisang. Habis dilelang dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Ya, terima kasih yo atas bacaannya ya. Masih ada lagi nih ya. Siapa lagi gilirannya? Coba yang perempuan, coba yang perempuan. Pak Guru pengen dengar suaranya ya. Yang perempuan siapa? Silakan. Wiwi. Ayo Wi. Ya, kameranya di on Wi. Ya. Ya, silakan. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Willy dan seluruh warga sekolah. Ya, oke ya. Terima kasih Wiwi. Iya, Ya. sama-sama. Bagus sekali anak-anakku semuanya sudah pinter membaca. Ya, mungkin ada beberapa anak yang belum lancar membacanya. Pak Guru harapkan selalu latihan membaca biar membaca dengan lancar tanpa kendala. Ya anak-anakku ya. Oke. Oke. Nah, tadi kalian itu sudah membaca cerita Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur. Nah, nanti tugas kalian dalam proyek ini, kalian anak-anakku mencari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Pak Weli ini ya. Di lembar kerja persatetik yang sudah Pak Guru berikan kepada kalian, Pak Guru, di situ ada hanya nggak belajar. Ya. Guru. Gimana? Besok berangkat ke Guru. Besok iya. Ya, nanti bisa berangkat ya anak-anakku ya. Seperti biasa. Ya, ada yang mau ditanyakan dalam kesempatan ini anak-anakku tentang cerita Pak Weli ini? Sudah. Pak Guru, Ipranya ganggu belajar. Iya, jangan ya. Iya, jangan mengganggu orang belajar. Nanti kalau diganggu dalam belajar juga pasti nggak mau ya kan? Ada yang mau tanyakan anak-anakku tentang cerita Pak Weli ini? Sudah cukup jelas semua? Sudah bisa kira-kira kayaknya untuk mengerjakan tugasnya mencari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Pak Weli. Terus apalagi ntar Pak Guru kembali lagi ya. Nah ini ya. Ya Pak Guru. Nih ya. Menuliskan tokoh dalam cerita. Kalian sudah baca ceritanya tadi ya. Nanti kalian tuliskan tokohnya. Itu yang di lembar kerja peserta didik yang sudah Pak Guru berikan. Kalian isi anak-anakku. Iya Pak Guru. Iya, kalian harus kerjakan dengan baik. Nanti soalnya Pak Guru juga akan selalu mengecek ya. Mengecek kemajuan belajar kalian dalam memenuhi proyek ini ya anak-anakku. Nanti Pak Guru juga minta laporan mungkin berupa foto-foto kalian lagi belajar ya. Nanti kirimin ke Pak Guru bagaimana sudah sampai mana perkembangan penyelesaian dari proyek ini, sudah sampai mana kalian foto kirim ke Pak Guru ya anak-anakku. Oke. Ya. Terus menemukan tokoh teladan dalam cerita ini ya, tokoh teladannya siapa. Nah, kemudian kamu menguraikan pendapat pribadi kamu ya anak-anakku, pendapat pribadi kalian anak-anakku dalam bentuk tulisan tokoh yang paling disukai. Nah, kenapa sih kalian suka, alasannya apa? Nah, terus ini gimana? Siapa ini Bro? Iya, gimana, Ri?
Jawabannya aja apa enggak, Pak Guru? Iya, jawabannya saja. Jawabannya saja. Ngisinya gimana, Pak Guru? Ngisinya di lembar kerja yang sudah kemarin Pak Guru berikan kepada kalian, anak-anakku. Ini kan? Ya, coba diperlihatkan lembar kerjanya. Coba, ada yang mau memperlihatkan lembar kerjanya sudah Pak Guru berikan? Kakinya aku, Pak Guru. Kakinya aku kotor, Pak Guru. Nggak boleh masuk. Iya, cuci kaki dulu, Ri. Ya, cuci tangan, jangan lupa ya, Ri. Mungkin di kuburan kalian habis membersihkan kuburan, terus kamu ketemu dengan orang-orang. Lah itu sebelum masuk ke dalam rumah, cuci tangan, cuci kaki dulu, ya bersih-bersih dulu, baru masuk ke dalam rumah. Pakai sabun, jangan lupa, Ri. Biar sehat. Ya, ya. Terus kalian ini tadi kan Pak Guru sudah kirimkan 3 cerita pendek ya di WA Group. Nah, kamu pilih salah satu cerita ya. Salah satu cerita kamu pilih, kemudian kamu tulis pendapat pribadi kamu disertai alasannya tentang cerita pendek yang sudah kalian pilih. Ya. Cerita pendek yang sudah Pak Guru kirimkan judulnya apa saja? Ayo, coba Pak Guru pengen tahu. Apa saja judul cerita pendeknya? Judulnya Pak Weli sang kepala sekolah dari timur. Ya sudah. Yang lainnya yang tadi sudah Pak Guru berikan sih di WA Group kan. Tadi Pak Guru sudah itu kan sudah sampaikan kepada kalian kan. Apa saja judulnya? Coba cerita pendek yang sudah Pak Guru kirimkan di WA Group kepada kalian untuk kalian pelajari, untuk kalian pilih dan kalian berikan pendapat pribadi kalian tentang cerita itu. Apa saja? Ada 3. Ya. Ada yang bisa menjawab? Satu aja dulu, satu aja. Judul cerita itu. Didampingi Pak Weli. Bukan. Itu sih di WA Group kan kalian tadi Pak Guru kirimkan kan ada 3 dokumen yang sudah Pak Guru kirimkan kepada kalian. Nah, itu kan cerita pendek untuk kalian pelajari. Judulnya apa itu belum kalian buka anak-anakku atau sudah? Sudah Pak Guru. Judulnya apa saja? Coba salah satu dulu. Judul itu coba. Anak kecil dan penjual tahu. Pinter. Ya, betul. Terus 2-nya ada yang bisa? Pengembala yang suka berbohong. Iya, satu lagi. Michael Jordan. Michael Jordan, ya betul. Nah, ini anak-anakku ya. Sengaja Pak Guru tadi simpen dulu. Pak Guru pengen tahu apa kalian sudah membukanya atau belum, apa sudah membacanya belum. Ini sengaja ya. Anak kecil dan penjual tahu, Michael Jordan, penggembala yang suka berbohong. Nah, tugas kalian baca salah satu dari cerita ini, kalian pilih, kemudian kalian baca, kemudian kalian berikan pendapat pribadi kalian tentang cerita yang sudah kalian pilih tersebut. Ya, ada yang mau ditanyakan? Jelas dengan tugas ini? Sudah jelas anak-anakku? Sudah. Oke, iya. Oke, kalau sudah, Pak Guru lanjutkan ya. Ada yang mau tanya lagi? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Pak Guru. Oke, kalau nggak ada, Pak Guru lanjutkan. Nah, ini anak kecil dan jual tahu, ya. Nah, ini nanti kalian baca aja sendiri ya di rumah ya, belajar sendiri ya, dibaca sendiri. Nah, ini Michael Jordan, penggembala yang suka berbohong ya.
Nah, ini sekarang anak-anakku, sesudah kalian tadi kan belajar tentang cerita pendek, ya kan? Ada Pak Weli, terus ada 3 cerita pendek pilihan. Nah, apa namanya? Pak Weli itu kan, kita cerita Pak Weli dulu ya. Pak Weli itu kan orangnya sangat baik dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kepala sekolah, ya kan? Nah, kewajiban kita juga sebagai pelajar dan sebagai warga masyarakat juga kan kita melestarikan lingkungan, ya, menjaga sumber daya alam yang ada di lingkungan kita, ya kan? Nah, ada video yang harus kalian simak anak-anakku. Bagaimana sih menjaga ataupun ini video tentang dampak teknologi terhadap lingkungan, ya. Teknologi itu kan mempunyai dampak positif dan negatif, ya. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Nah, lebih jelasnya anak-anakku simak ya video ini ya. Nah, nanti tugas ini juga berkaitan dengan tugas kalian, ya, membuat laporan video pengamatan, juga membandingkan, ya. Sekarang siap-siap ya anak-anakku ya. Boleh kalian catat hal-hal yang penting dalam video ini. Berarti kalian harus siapkan alat tulisnya, buku dan pensil atau pulpen, ya. Sudah siap? Apa Pak Guru? Kalian siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting dalam video yang akan Pak Guru tayangkan. Dan Pak Guru mau ambil tes. Ya, ya. Yang lainnya bagaimana, sudah siap? Kalau sudah siap, Pak Guru akan putar, dan kalaupun nanti kalian pengen putar lagi, bisa nanti di link YouTube yang sudah Pak Guru berikan dalam bahan ajar, ya anak-anakku. Sekarang kita mulai saja. Silakan kalian simak. Yan, hot. Yan, ulan. Kita akan belajar tematik, tema 4, tema 2, dan IPA. Nah, Pak Guru cek dulu, tadi suaranya dalam video jelas apa tidak anak-anakku? Kecil Pak Guru suaranya. Pak Guru. Kecil Pak Guru, tapi tidak. Suaranya kecil. Oh, tidak kedengaran, ya. Oke, benar. Oke, benar. Sekarang bagaimana anakku? Besar Pak Guru. Besar Pak Guru. Ya. Oke, silakan disimak. Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 4, subtema 2, muatan IPA. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi menangkap ikan, yaitu dibedakan menjadi 2, teknologi tradisional dan teknologi modern. Nah, yang akan dibahas pertama Saudia adalah teknologi tradisional. Teknologi tradisional itu diantaranya ada yang pertama jala atau jaring,
kita lihat di gambar ya, itu terbuat dari bahan serat tumbuhan. Lalu yang kedua, alat pancing. Alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Masih teknologi tradisional. Alat yang ketiga ada yang dinamakan bubu. Bubu itu terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai. Terlihat seperti di gambar ya bentuknya. Lalu yang keempat ada tombak. Alat ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Yang kedua ada teknologi modern. Teknologi modern yang pertama yaitu radar. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat benih. Gambar berikut cara kerjanya. Lalu yang alat kedua yaitu ukat. Ukat dapat menjaring ikan banyak dibanding jaring tradisional. Nah, seperti ini gambarnya. Ukat itu lebih banyak, dia mirip jaring, tapi bentuknya lebih besar dan dapat menjaring ikan lebih banyak dibandingkan jaring tradisional biasa. Selanjutnya ada racun. Racun merupakan zat pelemas untuk ikan yang dibuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Nah, yang keempat ada bom. Bom merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Untuk nelayan tradisional, perahu menggunakan perahu layar dan menggunakan peralatan tangkap sederhana. Dan untuk nelayan modern, menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, dan memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Dan untuk persamaan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern yaitu sama-sama mencari ikan, sama-sama menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak positif penggunaan teknologi diantaranya, untuk teknologi tradisional, dampak positifnya yaitu tidak merusak ekosistem, dan yang kedua, bahan dan alat yang digunakan mudah didapat. Untuk teknologi modern, hasil tangkap nelayan lebih banyak dan menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan canggih. Berikut dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak negatif penggunaan teknologi. Kalau yang tadi positif, kalau yang sekarang negatifnya. Untuk teknologi tradisionalnya, hasil tangkap ikan sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin. Yang kedua, menghasilkan waktu dan tenaga karena peralatannya masih tradisional. Dan untuk teknologi modernnya, dampak negatif yang pertama yaitu merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan, dan yang kedua menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik yang biasanya harganya akan lebih mahal daripada alat-alat berteknologi tradisional. Beberapa teknologi penangkapan ikan sudah dilarang penggunaannya. Contohnya penggunaan bom dan ukat harimau. Akibat penggunaan bom ikan yaitu bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Lalu yang kedua, ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut.
Dan yang ketiga, ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Dan akibat penggunaan pukat harimau, yaitu pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau punah. Anak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. 2. Menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah. 3. Melakukan penghijauan. 4. Menggunakan barang sesuai kebutuhan. Dan 5. Menggunakan barang dengan baik dan tidak merusaknya. Contoh kegiatan menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang pertama, menghemat air saat mencuci. Yang kedua, melakukan daur ulang pada barang-barang bekas. Dan yang ketiga, hemat saat menggunakan kertas. Oke, terima kasih. Sekian materi hari ini yang dia berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui Japri. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu pasang lagi. Ada yang jual esri. Nah, anak-anakku, kita lanjutkan kembali ya. Sesudah kalian mengamati video tadi, kalian nanti dalam proyek ini membuat laporan hasil pengamatan. Ya, ini contohnya seperti ini anak-anakku, laporan hasil pengamatan. Ya, yang pertama itu kalian kasih judul dulu, laporan hasil pengamatan video pembelajaran IPA. Nah, ya, tentang apa? Nah, terus nama kegiatannya berarti kegiatan judul, mungkin judul video tadi ya, yang ada di YouTube tadi ya, pelestarian sumber daya alam. Tadi nanti kalian lebih jelasnya nanti lihat ke videonya kembali. Tempat kegiatan, kamu melaksanakan pengamatannya di mana? Di rumah atau di sekolah? Kayaknya di rumah ya, ini berarti di rumah. Tempat kegiatannya di rumah. Hari tanggalnya, kamu melakukan pengamatan video tadi, tanggalnya kapan, harinya misalkan hari ini berarti ini hari Kamis ya, tanggal berapa, waktunya jam berapa sampai jam berapa. Barangkali ada yang mau mengamatinya besok ya, mungkin karena tugasnya belum selesai, baru besok mengamati videonya, berarti harinya besok Jumat tanggal berapa ya, waktunya jam berapa sampai jam berapa. Pengamat, nama kamu ya, misalkan Harimawan atau Davina. Nah, silakan ya, pengamat berarti nama kamu sendiri. Terus hasil pengamatannya. Nah, hasil pengamatannya video apa tadi ya? Nah, nanti ditulis apa saja yang ada dalam video tersebut. Kalian jabarkan ya. Nah, tapi nggak usah banyak nggak usah panjang-panjang. Yang inti-intinya saja, yang yang penting-penting saja, nggak usah panjang-panjang. Nah, ini contoh laporan pengamatan yang kedua. Ini tentang laporan pengamatan berita televisi, anak-anakku. Acara beritanya seputar Indonesia. Stasiun televisinya RCTI. Pembaca beritanya Rizky Hasan. Hari tanggal penayangannya Minggu 10 Januari 2016 ya. Ini contoh ya anak-anakku ya. Nanti kalian sesuaikan dengan kondisi kalian sekarang ya. Tapi ini contohnya saja, contohnya seperti ini. Waktu penayangan beritanya pukul berapa, isi beritanya apa ya. Ini tentang truk terguling. Ya, anak-anakku, ini contoh laporan pengamatan ya. Nanti kalian bikin dalam proyek pembelajaran kalian
laporan hasil pengamatan kalian tentang video yang sudah kalian tonton tadi ya anak-anakku. Nah, ini contohnya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak Sudah, Guru. Pak Guru. Ya. Bisa kira-kira mengerjakan ini? Bisa, Allah. Oke, Insya waktunya Allah lama bisa, ya, Pak Guru. 3 hari. Iya. Insya Jadi Allah. kalian punya banyak waktu untuk menyelesaikan proyek pembelajaran kalian ini ya. Nah, kalian nanti bisa apa namanya searching-searching di YouTube ataupun di Google ya. Iya, cara-cara menyelesaikan proyek kalian. Nanti laporan hasil pengamatan bagaimana sih kalian kurang apa namanya? Kurang jelas, bisa buka lagi bahan ajar yang sudah Pak Guru berikan ya, anak-anakku. Kalau sudah jelas semua, kita lanjutkan ya. Sekarang kita refleksi dan kita simpulkan pembelajaran kita. Ya, anak-anakku, apakah anak-anakku senang dalam pembelajaran kita hari ini? Senang, Pak Guru. Kaisa senang? Senang, Pak Guru. Vivi senang? Senang sekali. Senang sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Alhamdulillah ya. Apa saja yang sudah dipelajari dalam pembelajaran kita hari ini? Ya, kita tentang belajar apa saja? Sudah belajar tentang apa saja anak-anakku? Ya, Ri, ada yang mau disampaikan? Silakan. Apa saja yang sudah dipelajari dalam pembelajaran hari ini? Ayo, apa saja? Tadi kalian sudah belajar apa? Tentang cerita pendek, ya kan? Pak Guru. Ya, Pak Guru. ya monggo silakan. Ya, Pak Guru. Aku mau ke Selawi, Pak Guru. Mau ke Selawi, hati-hati ya. Ya, bentar lagi gimana? Sebentar lagi kita beri waktu 10 menitan lah ya. 10 menitan Ri, kita selesaikan pembelajaran kita ya kan, nggak lama. Nggak apa-apa ya? Iya. 10 menit lagi, nggak lama kok. Ayo. Ari, apa saja yang sudah dipelajari dalam pembelajaran hari ini, Ri? Cerita pendek. Ya, terus apa lagi? Pak Weli. Pak Weli, bagus. Kaisa. Apa lagi? Tentang video sih bagaimana tadi? Teknologi modern. Iya, Ya, teknologi modern. Iya, Dan bagus. Tentang penghematan. Tentang penghematan juga ya. Iya, pinter-pinter semua. Tradisional. Iya. Penangkapan ikan secara tradisional. Iya, bagus. Nah, anakku, adakah materi pembelajaran hari ini yang masih belum paham? Pak Guru. Sudah paham semua tentang materi pembelajaran ya? Pak Guru. Ya. Ini udah mau berangkat, Pak Guru. Ayo, ada hati-hati di jalan. Ya, ya, ada. Iya, ya. Hati-hati di jalan ya, Ri ya. Semoga selamat sampai tujuan, Ri. Hati-hati di jalan. Iya, pegangan kalau naik motor pegangan ya. Jangan lepas pegangannya. Hati-hati ya, Ri. Ya sudah, Ri. Kita doakan semoga Hari selamat sampai tujuan dan pulang lagi
sampai rumah dengan selamat ya anak-anakku. Sudah paham? Amin ya. Kita kembali lagi anak-anakku, sudah paham semua ya materi hari ini? Iya, Pak Guru. Ya, oke. Kalau sudah paham semua, kita Sudah, Pak simpulkan Guru. ya anak-anakku. Bersama-sama yuk kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita kesimpulan pembelajaran hari ini, kalian sudah dapat bisa menemukan tokoh dalam cerita ya. Terus kalian menguraikan pendapat pribadi kalian tentang cerita pendek ya. Kalian baca cerita pendek, kemudian kalian olah cerita pendek itu dalam pikiran kalian, kemudian kalian berpendapat, oh cerita pendek ini bagus karena mengandung amanat nasihat tentang kehidupan, misalkan kayak gitu, ya kan? Kita sebagai manusia kan dalam hidup ini tidak tidak melulu anak-anak, nanti kalian tumbuh dewasa. Nah, dengan kita membaca cerita pendek, kita nanti akan mendapat pengetahuan tentang kehidupan, ya, agar kita bijaksana dalam menghadapi kehidupan kita. Nah, terus kita juga belajar tentang bagaimana melestarikan sumber daya alam. Penggunaan teknologi modern memang ada dampak positif dan negatifnya. Nah, dampak yang negatif seminimal mungkin kita hindari. Ya, anak-anakku, jangan menangkap ikan dengan bom, jangan menangkap ikan dengan pukat harimau, karena itu merusak ekosistem laut. Ya, kita tangkap boleh dengan jaring, tapi jaring yang tidak merusak ekosistem laut. Ya, juga kalau kita menangkap ikan, ternyata ikannya masih kecil, kita lepaskan lagi, biar itu ikannya hidup, tumbuh dewasa. Nah, seperti itu. Jadi ikan itu tidak punah. Nah, anak-anakku. Ya, anak-anakku, Pak Guru mau bertanya kepada kalian. Nah, menurut kalian pelajaran yang sudah kalian pelajari, kesimpulannya bagaimana? Ayo. Davina? Iya, Pak Guru. Iya, kesimpulannya bagaimana, Davina? Nah, kesimpulan apa dalam pelajaran kita hari ini, anak-anakku? Wiwi, coba Wi, apa saja kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Wi? TikTokan terus. Pak Guru, Zaskianya igenan terus. Ya, kita belajar ya Saskia ya, biar Iya. kita pinter. Nah, kesimpulannya bagaimana, Wiwi, Saskia? Ayo, Pak. Ayo, aku. Kesimpulan. Belajar bersama. Belajar bersama. Iya, kamu dengan Wiwi belajar bersama ya. Kita semua belajar di sini bersama-sama. Kesimpulan tadi tentang pelajaran kita hari ini. Tentang Pak Weli. Iya, tentang Pak Weli. Terus ada lagi? Konfliknya Uwi. Cerita pendek. Cerita pendek yuk, cerita pendek yuk. Terus? Kita belajar tentang cerita pendek. Iya. Bagaimana menemukan tokoh
yang menjadi tauladan dalam cerita tersebut. Ya. Ada lagi anak-anakku yang mau disampaikan? Nggak ada Pak Guru. Nggak ada. Ya, kalau tidak ada, nah anak-anakku, Pak Guru sudah mengupload soal-soal evaluasi ya. Soal-soal evaluasi pembelajaran kita hari ini, kalian bisa kerjakan soal-soal tersebut online ya, linknya di sini. Linknya juga sudah Pak Guru berikan ya di grup. Gimana Kaisa? Oh, Kaisa mau memberikan kesimpulan, silakan. Silakan Kaisa. Ya. Ya nanti anak-anakku kerjakan evaluasi dalam linknya ini ya anak-anakku ya. Sudah Pak Guru berikan linknya kepada kalian. Kalian kerjakan dengan baik ya. Kemudian kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Silakan salah seorang dari kalian berdoa, memimpin doa kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Yuk, siapa ya yang mau memimpin? Aku Pak Guru. Ayo silakan Mbak Wiwi, pimpin lagi anak teman-temannya untuk berdoa. Siap berdoa mulai. Apa? Doa selesai. Terima kasih Mbak Wiwi ya sudah memimpin doa teman-temannya. Ya anak-anakku, Pak Guru akhiri pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian, selalu rajin belajar, selalu melaksanakan kewajiban kalian. Semoga kalian menjadi anak yang soleh, soleha, anak-anak yang pandai, yang membanggakan Bapak Ibu kalian, membanggakan sekolah, juga membanggakan negara ini. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pelajaran hari ini. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi.